Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Semi Putri. Nama saya Dian Agustina. Nama saya Dura Fadila. Kami dari tim Tiga Hati SMA Negeri 3 Rangkas Bitung Lebak Banten. Berdirinya kami di sini ingin membahas topik perdebatan kita kali ini, yaitu Indonesia akan menjadi negara maju di 2030. Kami setuju karena alasannya definisi negara maju dilansir dari bolo.com. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi, perekonomian merata, penggunaan teknologi yang tinggi, dan berhasil dalam berbagai bidang. Jakarta CNN Indonesia, Presiden Jokowi mengungkapkan, dalam OJK Virtual Innovation di 2021, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah India dan Cina, dan akan membawa kita menjadi ekonomi terbesar di dunia ke-7 2030. Demikianlah argumen yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dian Agustina. Izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Dian Agustina sebagai pembicara kedua yang akan memperkuat argumen dari pembicara pertama dan tetap akan mendukung topik kita kali ini. Seperti yang dibicarakan kali ini, bahwasannya Indonesia berpotensi menjadi negara maju pada tahun 2030. Faktanya dapat dilihat dari tingkat perekonomian Indonesia yang dinilai paling stabil di dunia. Dan Bank Indonesia juga menyatakan bahwasannya perekonomian Indonesia paling stabil dalam jangka waktu 4 sampai dengan 5 tahun terakhir. Seperti perekonomian Indonesia pada tahun 2018 yang diukur berdasarkan harga per kapitanya mencapai 56 juta. Dan perekonomian bangsa Indonesia pada tahun 2021 diukur berdasarkan harga yang berlaku mencapai 16.970,8 triliun. Sedangkan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 mencapai 5,8% sampai dengan 6,2%. Dan saat ini perekonomian Indonesia didukung oleh 55 juta tenaga kerja yang mempunyai kemampuan. Dan pada tahun 2030 diprediksi akan mencapai 113 juta tenaga kerja. Yang tak kalah penting, perekonomian internasional telah berkembang dikarenakan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Contohnya seperti konsumsi rumah tangga, kinerja ekspor yang meningkat, kinerja ekspor yang tinggi, dan pembangunan infrastruktur yang menjadi tujuan utama pemerintah dalam perekonomian. Maka hal ini menyatakan bahwasannya perekonomian Indonesia mulai tumbuh dan juga berkembang, dan tak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan maju pada tahun 2030, terutama dalam bidang perekonomiannya. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga, teman saya, yaitu Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Nur Fadila sebagai pembicara ketiga dalam tim pro untuk menegaskan argumen. Izin memperkenalkan diri kembali, saya Dwi Nur Fadila sebagai pembicara ketiga dalam tim pro untuk menegaskan kembali argumen pada perdebatan kita kali ini. Seperti yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya, bahwa kestabilan ekonomi dan kecanggihan teknologi berperan penting dalam kemajuan Indonesia. Presiden Jokowi menyampaikan ada 3 syarat Indonesia untuk menjadi negara maju, yakni mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Seperti contoh kunjungan Pak Presiden Jokowi ke Jalan Tol Madiun dengan ruas Ngawi Kasurusoan. Yang kedua, meningkatkan sumber daya. Dan yang ketiga, hilirisasi. Sebagai contoh, batu bara yang anjlok yang digantikan oleh kelapa sawit. Perlu Anda ketahui, faktor pendorong yang dimaksud yakni sumber daya manusia yang berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, pembangunan ekonomi hijau, transformasi digital, dan integrasi ekonomi daerah, dan pemindahan kota negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus memiliki penyangga, antara lain harus ada SDM dengan penguasaan teknologi yang ada, tidak ada
ketimpangan antara kemiskinan maupun pendidikan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Demikianlah perdebatan kita kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi